Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana zunubana, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali mempelajari tafsir ayat Al-Quran. Kita belajar tematik, artinya tidak berurut dari ayat 1 ayat berikutnya, tapi kita membahas berdasarkan tema-tema. Dan kali ini kita akan membahas ayat Quran masih dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perjalanan hidup yang akan dilewati oleh manusia. Dan ayat yang akan kita baca adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah bagaimana mungkin kalian tidak beribadah, tidak mau menyembah Allah, tidak mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum, padahal dulunya kalian itu tidak ada, lalu kemudian ada. Artinya dulunya mati lalu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna mati lalu dihidupkan oleh Allah, maknanya adalah dari tidak ada menjadi ada. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan kalian lagi. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kalian akan dikembalikan. Ayat ini berbicara tentang perjalanan hidup yang akan dilewati oleh manusia. Ayat ini juga menafsirkan surat Ghafir ayat yang ke-11, di mana pada surat Ghafir ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Rabbana amitna isnataini wa ahyaytana isnataini fa'tarifna bizunubina. Ya Allah, Engkau matikan kami 2 kali dan Engkau hidupkan kami 2 kali. Di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 28 ini juga Allah menceritakan tentang 2 kali mati dan 2 kali hidup. Mati, hidup, lalu mati, lalu hidup lagi. 4 fase yang akan dilewati oleh manusia dalam perjalanannya. Mati yang pertama yang dimaksud adalah bahwa manusia ini pada awalnya tidak ada, karena manusia ini adalah makhluk. Lalu kemudian berada dalam janin ibunya, itu pun masih belum disebut sebagai ada atau belum disebut sebagai hidup. Maka fase pertamanya adalah manusia ini mati atau disebut dengan tidak ada. Thumma fa'ahyakum, lalu kemudian Allah hidupkan kalian. Allah hidupkan kalian maknanya setelah itu adalah kita lahir di permukaan bumi. Ini fase kedua yang menjadi perjalanan hidup manusia. Thumma yumitukum, pada fase yang ketiga manusia itu akan dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma yuhyikum, kemudian pada fase yang keempat manusia itu akan bangun lagi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia.
inilah 4 fase yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, 4 fase itu yang pertama adalah mati. Mati yang dimaksud adalah belum terlahir di permukaan bumi. Fase yang kedua hidup. Hidup inilah yang kita jalani saat ini. Fase yang ketiga mati lagi nanti, yaitu dicabutnya nyawa kita sehingga kita tidak lagi hidup di dunia ini. Itu fase yang ketiga. Kemudian hidup lagi. Kapan hidup lagi? Di saat kiamat tiba, manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya, maka itu disebut dengan hidup untuk kali yang kedua, atau fase keempat yang akan dilewati oleh manusia. Nah, inilah yang dijelaskan. Maka semua manusia akan menjalani hal yang sama. Artinya semua manusia, siapa saja yang pernah hidup di permukaan bumi, maka dia akan melewati 4 fase ini. Semuanya akan merasakan yang sama. Hanya saja di 4 fase ini semuanya kehidupannya berbeda-beda. Mulai dari kita alam lahir ibu kita, alam rahim ibu kita, itu masih disebut dengan mati atau belum hidup di permukaan bumi. Di saat itu tidak ada yang perlu kita pertanggungjawabkan, tidak ada yang kita sadari, dan tidak ada yang perlu kita pertanggungjawabkan. Lalu kemudian hidup pada fase yang kedua. Di sini ada yang kita rasakan, ada yang dibebankan kepada kita, yaitu ibadah kepada Allah, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, menjauhi kemungkaran-kemungkaran. Pada fase yang ketiga, kita sudah mulai mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di fase yang kedua itu, yaitu fase yang ketiga ini kita berada dalam kuburan kita. Dalam kuburan itu ada azab, ada nikmat. Jadi perbuatan-perbuatan kita di dunia ini akan berpengaruh dengan apa yang kita rasakan di saat kita berada di alam kubur kita. Maka banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang azab-azab kubur, namun banyak pula ayat-ayat yang menceritakan tentang nikmat-nikmat yang ada di dalam kubur sana. Kemudian yang keempat nanti pun kita mempertanggungjawabkan akhir daripada perjalanan kita. Disitulah kita akan ditentukan masuk surga atau masuk neraka, ya. Apakah kita mendapatkan nikmat yang hakiki atau kita mendapatkan azab yang sebenarnya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan kalian di bumi ini semuanya. Artinya manusia ini adalah makhluk. Maksud makhluk adalah manusia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa munasabah ayat yang ke-29 ini dengan ayat yang ke-28? Munasabahnya adalah Allah ingin tegaskan yang menciptakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kalian kafir kepada Allah? Maknanya adalah, kok berani kalian tidak beribadah? Kok berani kalian tidak patuh kepada Allah? Kok berani kalian melanggar hukum-hukum Allah? Padahal kalian yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah menuju ke langit, lalu ia menciptakan 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu Maha mengetahui. Artinya tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan manusia, sehingga dalam 4 fase kehidupan manusia tadi, yaitu yang paling akan dipertanggungjawabkan adalah pada fase yang kedua, yaitu hidup yang sedang kita jalani saat ini. Allah tutup cerita ini dengan kata-kata wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di dalam ayat lain Allah katakan tidak ada daun yang gugur di bumi ini melainkan dia gugur dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat menunjukkan kepada kita tidak ada satu pun hal yang terlintas dalam pikiran kita, hal yang terbesit di hati kita
hal yang kita lakukan dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan terang, melainkan semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah dua ayat dalam surat Al-Baqarah. Allah menceritakan kepada manusia tentang apa yang akan dia lewati di dunia ini, tentang 4 fase kehidupan yang akan dilewati sampai nanti kita ditentukan masuk surga kekalnya atau masuk neraka kita kekalnya. Nah, yaitu dari tidak ada, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Amwatan di situ adalah maksudnya sebelum kita hidup di bumi. Summa yuhyikum. Summa yuhyikum ini maksudnya sekarang yang kita jalani. Summa yumitukum, nanti ketika kita di alam kubur kita menunggu hari kiamat tiba. Summa yuhyikum. Ini summa yuhyikum yang kedua ini, atau fase yang terakhir yang kita lewati adalah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di fase yang kedua, yaitu hidup yang sekarang. Dari 4 yang kita lewati ini, yang paling penting untuk kita perhatikan adalah fase yang kedua. Karena fase yang ketiga di alam kubur dan fase yang keempat nanti di alam akhirat, maksudnya di setelah hari kiamat, ini cuma lanjutan ataupun balasan dari kehidupan yang kita lewati di fase yang kedua. Maka mulai dari menjelang mati itu sudah ditunjukkan oleh Allah apa yang akan didapati oleh manusia itu kelak di akhiratnya. Maka ya Allah jelaskan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Jadi ayat ini menerangkan bahwa menjelang wafatnya manusia, matanya akan tajam melihat apa yang akan dia rasakan dari perbuatan dia di dunia ini. Jadi menjelang wafat itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti akan berpengaruh sakit atau tidak sakitnya dia ketika dicabut nyawanya. Karena nyawa itu akan berontak keluar dari tubuh di saat memang digambarkan di situ adalah azab. Dan nyawa itu akan ingin keluar dari sendirinya dari tubuh jika memang yang digambarkan itu adalah nikmat. Karena jiwa ruh tadi dia keluar dari tubuh dengan sendirinya ketika dia berada di dalam tubuh yang bersih dari dosa. Disebut oleh Allah nafsul mutmainnah, atau bahasa kitanya jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah ke pangkuan Tuhanmu dalam keadaan suka dan rela. Dalam keadaan suka dan rela itu maksudnya roh itu keluar dengan sendirinya, sehingga rasa sakit ketika kematian itu pun tidak begitu terasa sakit. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah iming-iming yang Allah tunjukkan kenapa roh itu harus keluar dengan sukarela, karena Allah sudah menjanjikan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah akan masukkan mereka dalam golongan hambanya dan memasukkan mereka ke dalam surganya. Baik, itu satu tema, yaitu perjalanan yang akan dilewati oleh manusia sampai nanti akan ditentukan masuk surga atau masuk neraka. Intinya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Selama dia pernah bertahlil dan tidak kafir ketika mati, dipastikan dia pasti masuk surga. Itu akhir dari perjalanan dia. Selama dia tidak kafir, walaupun nanti dia akan diazab di neraka beberapa lama sesuai dengan dosa-dosanya, namun tetap akhir perjalanannya adalah surga. Selama dia muslim dan mati dalam keadaan muslim. Kalau kafir, akhir dari perjalanannya adalah neraka. Dia tak akan pernah merasakan nikmat daripada surga. Kalau muslim mungkin akan merasakan neraka, tapi akhir daripada perjalanannya adalah tetap surga. Itu makna daripada rahim Allah. Kalau rahman Allah,
itu kasih Allah kepada seluruh makhluknya. Tetapi rahim Allah, sayang Allah kepada hamba-hamba khususnya. Nah, hamba-hamba khusus itu adalah orang-orang yang beriman, yang mati dalam keadaan beriman. Di antara sayang khusus itu adalah surga yang akan diberikan kepada orang-orang yang hanya beriman ketika dia mati. Baik, sekarang kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 30. Surah Al-Baqarah ayat 30 itu ada munasabahnya dengan ayat ataupun tema sebelumnya. Dalam kajian ilmu tafsir ada yang disebut dengan munasabah. Munasabah itu maknanya adalah kecocokan antara satu ayat dengan ayat yang berikutnya atau ayat yang sebelumnya. Karena susunan Al-Quran ini tauqifi. Apa makna tauqifi? Makna tauqifi adalah susunan Quran ini sudah ditentukan oleh Allah, bukan buatan manusia. Maka susunan ini tentu saja ada hikmah-hikmahnya, tidak sembarang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kajian ilmu tafsir harus ada mengkaji tentang munasabatul ayat atau munasabatus surah. Satu ayat hubungannya dengan ayat yang lain, atau satu surat hubungannya dengan surat yang lain, atau satu tema hubungannya dengan tema yang lain. Jadi urutan ayat, urutan tema, urutan surat itu ada rahasia di baliknya. Dalam ilmu tafsir itu dikaji. Nah, sekarang apa munasabah antara ayat yang ke-30 dengan ayat yang ke-28 dan 29? 28 dan 29 itu satu tema. Temanya tentang apa? Perjalanan hidup yang akan dilewati oleh manusia. Nah, Al-Baqarah ayat 30 ini berbicara tentang Nabi Adam alaihissalam, sampai nanti membahas sampai pada ayat yang ke-37. 30 sampai 37 akan berbicara tentang Nabi Adam alaihissalam. Munasabah cerita Nabi Adam dengan cerita perjalanan hidup manusia ini apa? Munasabahnya adalah pada ayat 28-29 Allah terangkan perjalanan manusia. Pada ayat 30 Allah ingin ceritakan tentang inilah manusia yang pertama yang Allah ciptakan. Pada cerita manusia pertama ini, inilah acuan yang akan dihadapi oleh manusia. Jadi semua hal yang berkaitan dengan Nabi Adam ini adalah perkara pertama, karena Adam adalah manusia yang pertama. Baik, ini munasabah ayat 30 dengan ayat 28 dan 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa iz, dan ingatlah, qala berkata, rabbuka Tuhanmu, lil malaikati kepada malaikat. Maksudnya terjadi dialog antara Allah dengan malaikat. Apakah butuh Allah pendapat malaikat? Allah tidak butuh pendapat malaikat. Allah tidak memutuskan sesuatu melalui persetujuan malaikat. Tidak ada yang bisa mendikte Allah. Tidak ada yang bisa mengatur Allah. Tidak ada yang bisa menganulir keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kenapa harus dialog Allah dengan malaikat? Sebenarnya dialog ini bukan bertanya, tapi dialog ini adalah pemberitahuan. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan Allah di dalam Al-Quran, jangan dipahami Allah butuh pengetahuan. Bukan berarti Allah butuh informasi, tapi maknanya adalah pertanyaan Allah dalam Al-Quran bermakna pemberitahuan. Jangan sampai kita berpikir ternyata Allah butuh informasi, tidak. Wa iz qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, inni sesungguhnya aku ja'ilun, isim fa'il bermakna akan menciptakan fil ardi, di permukaan bumi, khalifah, makhluk tapi khalifah.
Tidak bisa kita terjemahkan ayat ini secara harfiah, karena khalifah itu artinya bukan manusia. Khalifah juga bukan nama makhluk, dia bukan nama benda. Lalu kenapa Allah menggunakan kata khalifah? Nanti di dalam ayat yang lain Allah menggunakan kata bashar. Inni ja'ilun fil ardh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aku menciptakan di bumi ini bashar. Bashar itu memang artinya manusia, tapi khalifah maknanya bukan manusia. Nah, ini butuh penafsiran. Khalifah dia bukan nama benda, tapi khalifah adalah nama tugas. Jadi ayat ini Allah menceritakan akan menciptakan makhluk, tapi bukan nama makhluknya yang Allah sebut, tapi tugas makhluknya. Tugas makhluknya itu apa? Tugas makhluknya itulah yang disebut dengan khalifah. Sekali lagi, biar kita tidak salah memahami ayat ini, Allah katakan akan ciptakan di bumi namanya khalifah. Khalifah bukan nama makhluk. Bukanlah khalifah ini artinya bukan manusia. Allah ingin ciptakan manusia, tapi Allah gunakan kata khalifah. Khalifah yang dimaksud adalah tugas manusia di bumi. Apa itu sebagai khalifah? Khalifah itu apa? Baru kita baca tafsir. Khalifah itu dua maknanya. Pertama, i'marul ardi, yang kedua islahul ardi. I'marul ardi artinya adalah melestarikan bumi. Itu makna i'marul ardi. Ya. Kalau masih ada mau diceritakan, ceritakan dulu biar konsentrasi dengar ceramah saya ya. Supaya bermanfaat saya datangnya dapat ilmu. Nah gitu. Kalau memang ada mau diceritakan, ceritakan dulu. Baru saya nanti ceramah. Makna khalifah yang pertama adalah imaratul ardi. Apa makna imaratul ardi? Melestarikan bumi. Maka semua bumi ini, apapun makhluknya, apakah tumbuh-tumbuhan, apakah hewan, apakah air, apakah udara, semuanya diembankan kewajiban mengurusnya itu kepada makhluk khalifah ini tadi. Jadi khalifah ini terjemahannya apa? Khalifah itu terjemahannya adalah pengganti. Kata Amru Khalid, pengganti yang dimaksud pengganti siapa? Menggantikan Allah untuk mengurusi bumi. Nah, ini jangan salah paham lagi. Bukan berarti manusia itu menjadi Tuhan sehingga mengurusi bumi, tapi maksudnya adalah tugas-tugas ketuhanan itu sebagiannya dilimpahkan wasilahnya kepada manusia. Tugas ketuhanan apa? Melestarikan alam. Bagaimana manusia hidup dengan baik, bagaimana tumbuh-tumbuhan hidup dengan baik, bagaimana hewan hidup dengan baik, dan itu semua ditugaskan kepada makhluk yang akan Allah ciptakan ini. Belum diciptakan lagi. Namanya khalifah, dialog Allah dengan malaikat. Itu maknanya. Maka khalifah yang Allah maksud ini nanti akan dibekali dengan hal-hal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Apa itu? Akal pikiran. Yang kedua, fisik yang lebih sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Letak mata, letak jari, letak kemaluan, letak tubuh, postur tubuh, jumlah jari, semuanya dimewahkan, dilebihkan. Yang kedua, dari segi akal pikiran pun dilebihkan, lebih dimuliakan dengan makhluk yang lain karena tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ini makna yang pertama daripada kata khalifah. Makna yang kedua, makna khalifah adalah islahul ardi. Islahul ardi maknanya mendatangkan kedamaian di permukaan bumi. Maka haram bagi manusia merusak lingkungan, haram bagi manusia mengganggu orang lain, dan bahkan Islam atau iman itu diukur dengan hubungan baik manusia dengan alam. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tak beriman, kata Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Orang yang terganggu tetangganya dengan perbuatannya. Diukur oleh Rasulullah imannya orang itu dengan terganggu enggak tetangga dengan perbuatannya, karena dia khalifah.
Yang kedua hadis al-muslimu man salimal muslimuna bilisanih wa yadih. Seseorang itu muslim jika orang lain selamat dari mulutnya, selamat dari perbuatannya. Dua ukurannya. Mulutnya menyelamatkan orang, tidak menyakiti orang, perbuatannya tidak menyakiti orang, baru muslim. Muslim mukmin diukur dengan terganggunya orang atau tidak dengan perbuatannya. Kenapa? Karena dia khalifah. Ini makna khalifah. Jadi dialog antara Allah dengan malaikat dalam ayat ini adalah Allah beritahu kepada malaikat, malaikat, aku mau ciptakan makhluk, tugasnya khalifah, sehingga nanti air, kejernihan air jadi tugas mereka, kejernihan udara tugas mereka, tumbuh-tumbuhan hidup dengan baik itu tugas mereka, binatang-binatang hidup dengan layak itu tugas mereka. Semua makhluk Allah di bumi ini akan lestari dengan hadirnya mereka. Ini khalifah. Qalu, para malaikat berkata, ataj'alu fiha. Ini bukan sanggahan. Jangan dianggap malaikat berani menyangga Allah Subhanahu wa taala. Mustahil malaikat berani menyangga Allah. Karena malaikat satu-satunya makhluk yang tidak punya nafsu dalam hidupnya. Tidak ada nafsu dalam diri malaikat, sehingga dia tak perlu makan, sehingga tidak ada jenis kelamin bagi malaikat, sehingga tidak ada nafsu yang seksual pada malaikat, tidak ada nafsu yang ingin menjabat, tidak ada nafsu apapun dalam diri malaikat. Bersih malaikat itu. Maka malaikat tak punya kepentingan apa-apa dengan hadirnya manusia di permukaan bumi. Malaikat cuma bertanya, bukan menyanggah. Ataj'alu, apakah engkau mau ciptakan fiha, di bumi ini, may yufsidu, makhluk yang akan buat rusak, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Pertanyaan malaikat ini ada dasarnya. Apa dasar dari pertanyaan malaikat ini? Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah mengutus malaikat untuk mengusir makhluk yang ada di bumi, karena bumi ini sebelum manusia sudah dihuni oleh para jin. Bumi ini Allah ciptakan awalnya jin tinggal di bumi ini. Nyatalah hidup jin itu di bumi ini seperti kita. Hanya saja para jin hidup di bumi saling bunuh satu sama lain, menumpahkan darah, bersaing dengan cara yang tidak baik. Akhirnya mereka saling membantai satu sama lain. Maka Allah mengutus para malaikat untuk mengusir mereka. Jangan tinggal di bumi ini lagi kalau ini yang kalian kerjakan. Di antara yang paling berjasa mengusir jin itu adalah iblis. Karena iblis dari kalangan malaikat yang merupakan kalangan malaikat yang ternama. Awalnya iblis adalah makhluk yang paling patuh dan memiliki kelebihan yang dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Jasa yang luar biasa iblis dan para malaikat mengusir jin di permukaan bumi. Maka wajar kemudian malaikat bertanya, ya Allah, sama enggak yang ini, yang baru ini dengan yang lama? Jangan-jangan sama. Sama kenapa? Ya bunuh-bunuhan, ya tidak menerima keberadaan yang lain, bersaing dengan cara yang buruk dan segala macam. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Kami ya Allah, kata malaikat, memujimu, mensucikanmu dengan cara bihamdika, memujimu, wa nuqaddisulak, dengan dan mensucikanmu ya Allah. Maksudnya apa? Maksud malaikat, jika yang diciptakan adalah makhluk yang sekedar beribadah, kenapa tak kami saja? Bukan malaikat punya kepentingan, tidak. Maksud malaikat, jika yang akan Allah ciptakan makhluk yang sekedar hidupnya untuk beribadah saja, kami kan cukup. Malaikat yang tak punya nafsu. Malaikat itu ada yang diciptakan oleh Allah, rukuk sampai hari kiamat rukuk. Ada malaikat yang sujud sampai hari kiamat sujud. Pokoknya Allah katakan mereka beribadah, tak akan pernah keluar dari tugas yang Allah berikan kepada mereka. Jadi maksud malaikat apa? Bukan menganulir pendapat Allah, hendak. Tapi malaikat bertanya,
Dua pertanyaan malaikat. Pertama, apa sama kayak yang sebelumnya? Jin yang saling bunuh. Yang kedua, apakah yang diciptakan cuma untuk beribadah? Kenapa tidak kami saja? Nah, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada yang aku tahu yang kalian tak tahu, malaikat. Itu bahasa kita. Ditafsir oleh Ibnu Katsir. Apa maksud dari penggalan kata ini? Malaikat tak tahu skenario Allah, bahwa Allah sudah punya skenario akan menciptakan manusia. Nanti manusia itu akan ada nabi-nabinya, akan ada kejahatan-kejahatannya, akan ada kitab-kitab sucinya, akan ada orang-orang baiknya, ada orang-orang buruknya. Allah akan bekali manusia ini dengan pedoman, sehingga nanti manusia itu akan memilih. Jadi beda dengan jin, berbeda dengan malaikat. Yang akan diciptakan ini punya nafsu. Kalau malaikat tidak punya nafsu, sehingga tak punya kepentingan-kepentingan dalam hidup. Tapi yang akan Allah ciptakan ini punya nafsu. Dan nafsu ini adalah pintu terbesar masuknya iblis. Yang mampu menahan nafsunya beruntung, yang tak mampu menahan nafsunya maka dia tak beruntung. Maka pedomannya apa? Ada nabi, ada kitab suci dan segala macam. Jadi inni a'lamu ma la ta'lamun ini ada tafsirannya. Di antara tafsirannya dibuat oleh ulama, maksudnya adalah malaikat ini tidak detail tahunya rencana Allah. Karena rencana yang Allah sebutkan mau menciptakan saja, tapi apa yang akan dilewati tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesannya ada pertanyaan dalam diri malaikat tentang makhluk yang akan Allah ciptakan ini. Maka terciptalah Nabi Adam alaihissalam. Disebut namanya Adam. Adam itu akar katanya adimul ard. Adimul ardi itu artinya kerak-kerak bumi. Kenapa? Karena Nabi Adam itu diambil dari permukaan-permukaan tanah. Dan dikisahkan oleh Rasulullah, Nabi Adam ini diciptakan dari kurang lebih 7 macam tanah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, Nabi Adam itu Allah ciptakan dari macam-macam tanah. Tanah warna merah, tanah warna hitam, tanah warna putih, macam-macam tanah. Faja'a banu Adam, maka anak keturunan Nabi Adam itu pun akan ada yang hitam, akan ada yang putih, akan ada yang merah dan segala macam. Ini perlu ditelusuri sehingga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang orientalis. Hadis ini mesti kita pakai dan kita pahami. Jika memang pertama pertanyaannya adalah, jika kita satu nenek moyang Nabi Adam alaihissalam, kenapa warna kulitnya beda? Dijawab oleh Rasulullah, karena memang Nabi Adam sendiri tidak diciptakan dari satu macam tanah. Pertanyaan yang kedua, kenapa sekarang yang hitam di Afrika, yang putih ke kuning-kuningan Asia, yang putih ke merah-merahan ada di Afrika, ada di Eropa? Maka sejarahnya mesti tahu. Kenapa ini terpisah ini setelah zaman Nabi Nuh, bukan di zaman Nabi Adam. Nabi Nuh memiliki 4 orang anak, Sam, Ham, Yafid, Kan'an. Kan'an kafir, tidak ikut dengan Nabi Nuh naik ke atas kapal bersama istrinya yang pengkhianat. Anak Nabi Nuh yang ikut ke kapal itu Sam, Ham, dan Yafid. Sam ini kulitnya seperti kita. Ini Sam. Sam ini ke Arab, Asia. Maka orang Asia, Arab ini mirip kulit, warna kulitnya sama. Ham ini hitam. Ini merantau ke Afrika. Dalam sejarahnya ketika sudah selamat daripada banjir besar itu, gitu turun anak-anak Nabi Nuh ini merantau lalu beranak pinak, sehingga anak seluruh manusia yang ada di bumi ini muaranya ke sana semuanya. Yafid ini ke Eropa. Jadi sejarah itu perlu tahu supaya kita tidak bingung dan tidak ragu dengan sebuah ungkapan bahwa manusia ini nenek moyangnya sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, maka Allah ciptakanlah Nabi Adam alaihissalam.
40 hari Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah. Setelah tercipta tidak memiliki roh. 40 hari tidak Allah berikan roh. Maka selama 40 hari ini nanti akan kita ceritakan pada yang berikutnya. Di sinilah iblis itu mencoba untuk melihat kelebihan apa yang ada pada makhluk yang belum bernyawa ini. Nah, begitu diciptakan oleh Allah, diberi oleh Allah roh, maka Nabi Adam ini begitu ditiupkan oleh roh langsung bersin. Di saat bersin itu dia membaca alhamdulillah dan dijawab oleh Allah yarhamukallah. Maka zikir alhamdulillah yang dibaca ketika itu bersin itu sudah dilakukan ketika nyawa ditiupkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini sejarahnya. Wallahu a'lam bishawab. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada ayat yang ke-31, sambungan daripada ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.